Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Air Channel. Di video kali ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan sosial kelas 8 kurikulum Merdeka Belajar. Materi yang akan kita bahas yaitu pembangunan perekonomian Indonesia. Tujuan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan perekonomian masyarakat pada masa awal kemerdekaan, Orde Baru, dan reformasi. Menerangkan kerjasama ekonomi antar bangsa. Menelaah kegiatan perdagangan dalam perekonomian internasional. Menganalisis perkembangan penduduk Indonesia. Dan mendesain perkembangan ekonomi kreatif berbasis teknologi. Subbab materi yang akan kita bahas yaitu A. Kondisi perekonomian Indonesia pada masa kemerdekaan. 1. Kehidupan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan. Salah satu masalah yang dihadapi oleh negara Indonesia di awal kemerdekaan adalah hiperinflasi atau angka inflasi yang tinggi akibat peredaran uang Jepang yang tidak terkendali. Selain masalah inflasi, Indonesia juga menghadapi masalah akibat pengepungan secara ekonomis oleh pasukan Belanda. Upaya mengatasi kesulitan ekonomi, pemerintah RI melakukan beberapa tindakan antara lain sebagai berikut. Menjalankan pinjaman nasional melalui persetujuan dari Badan Pekerja KNIP. Pemerintah RI mengeluarkan uang kertas baru yaitu Uang Republik Indonesia atau ORI dan Uang Republik Indonesia Daerah atau ORIDA pada Oktober 1946. Membentuk Bank Negara Indonesia pada 5 Juli 1946. Untuk menebus blokade ekonomi, pemerintah melakukan langkah politis dengan mengirim bantuan beras ke India yang sedang mengalami bahaya kelaparan. Mengadakan hubungan dagang langsung dengan luar negeri. 2. Kehidupan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi liberal. Ada dua masalah yang harus dihadapi negara Indonesia. Pertama, masalah jangka pendek, yakni meningkatnya jumlah uang yang beredar dan kenaikan biaya hidup. Kedua, masalah jangka panjang, yakni masalah pertambahan penduduk dan tingkat kualitas hidup yang rendah. Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi masalah ini, antara lain sebagai berikut. A. Gunting Syafruddin. Kebijakan moneter yang dijuluki dengan Gunting Syafruddin, yaitu nilai mata uang rupiah 5 ke atas akan dipotong sehingga nilainya menjadi setengah. Dasar kebijakan ini agar jumlah uang yang beredar di masyarakat berkurang, sehingga nilainya menjadi seimbang dengan jumlah barang. B. Program Benteng. Pemerintah berusaha melakukan kebijakan perekonomian yang berkaitan dengan pengusaha. Para pengusaha yang kekurangan modal dibantu pemerintah dalam bidang permodalan dan bimbingan usaha. Gagasan tersebut dituangkan dalam program Benteng yang dimulai bulan April 1950. C. Nasionalisme perusahaan asing. Pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi atau pengambil alihan ekonomi, seperti di Javas Bank yang dijadikan Bank Indonesia. D. Rencana Pembangunan 5 Tahun atau RPLT. Pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo I dibentuk Biro Perancang Negara yang bertugas merancang pembangunan jangka panjang. Biro ini menyusun rencana pembangunan 5 tahun yang akan dilaksanakan pada tahun 1956 sampai 1961. 3. Kehidupan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, struktur ekonomi Indonesia cenderung ke sistem etatisme atau statis yang menjadikan negara sebagai pusat kekuasaan. Seluruh kegiatan perekonomian Indonesia diatur dan dikendalikan oleh pemerintah. Berikut adalah beberapa kebijakan yang dilakukan di bidang ekonomi. A. Pembentukan Depernas dan Bappenas. Untuk merencanakan pembangunan ekonomi, dibentuklah Dewan Perancang Nasional atau Depernas pada tahun 1959. Depernas berhasil menyusun suatu rancangan dasar Undang-Undang Pembangunan Nasional Sementara Berencana tahapan tahun 1961 sampai 1969. Pada tahun 1963, Depernas
berganti nama menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas yang dipimpin langsung Presiden Soekarno. B. Pemotongan nilai mata uang. Kekacauan politik dan ekonomi pada awal masa demokrasi terpimpin mengakibatkan inflasi tinggi. Pemerintah kemudian mengeluarkan Perpu nomor 2 tahun 1959 tentang penurunan nilai uang kertas 500 dan 1000 untuk memperbaiki perekonomian. Uang kertas pecahan senilai 500 dan 1000 diturunkan nilainya menjadi 50 dan 100. C. Deklarasi Ekonomi. Pada 28 Maret 1963, pemerintah mengeluarkan Deklarasi Ekonomi atau DEKON sebagai landasan baru bagi perbaikan perekonomian negara. Pada 26 Mei 1963, dikeluarkan 14 peraturan di bidang ekonomi. Pemerintah RI pada 17 April 1964 mengeluarkan 3 peraturan di bidang ekonomi. 4. Kehidupan ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru. Kebijakan perekonomian yang ditetapkan pada masa Orde Baru dikelompokkan menjadi program jangka pendek dan program jangka panjang. A. Program jangka pendek. 1. Mengeluarkan beberapa peraturan pada tanggal 3 Oktober 1966, yaitu menerapkan kebijakan anggaran belanja berimbang, mengekang proses ekspansi kredit, penundaan pembayaran utang luar negeri, dan membuka investor serta penanaman modal asing. 2. Mengeluarkan peraturan pada tanggal 28 Juli 1967 untuk menstimulasi para pengusaha untuk menyerahkan sebagian hasil usaha ke sektor pajak dan ekspor. 3. Menerapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing atau PMA. 4. Menerapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri atau PMDN. 5. Penghapusan seluruh pengendali devisa sehingga penukaran rupiah dengan valuta asing tanpa rintangan. B. Program jangka panjang, yaitu pelaksanaan pembangunan pada masa Orde Baru bertumpu pada trilogi pembangunan, yaitu sebagai berikut. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasil yang menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Pemerintahan Orde Baru menyusun rencana yang dikenal sebagai pembangunan jangka panjang tahap pertama atau PJPT 1 dan pembangunan jangka panjang tahap 2. Tahap kedua atau PJPT 2. C. Hasil pembangunan. Berbagai program pembangunan yang dijalankan pada masa Orde Baru memberikan hasil yang baik antara lain sebagai berikut. 1. Mengurangi inflasi tinggi atau hiperinflasi dari 636% pada tahun 1966 menjadi 9% pada tahun 1970. 2. Mengalirkan investasi asing 83 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 1967 menjadi 271 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 1972. 3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada kurun waktu 1974 sampai 1981 dengan pertumbuhan PDB sebesar 7,7% per tahun. 4. Dalam bidang pangan, khususnya beras, sejak Pelita 1 telah disusun prioritas pada bidang pertanian melalui pelaksanaan berbagai program. 5. Pada tahun 1980-an hingga pertengahan 1990-an terjadi pertumbuhan di sektor industri. D. Krisis ekonomi. Pada tahun 1997, krisis keuangan melanda Asia, termasuk Indonesia. Hal ini menyebabkan situasi perekonomian Indonesia terus melemah dan makin diperparah dengan perilaku KKN di instansi birokrasi pemerintah dan swasta, sehingga menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Pada tahun 1998, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan negatif sekitar 13,2%. Nilai mata uang rupiah dan bursa saham anjlok. Keadaan yang terus memburuk menimbulkan kerusuhan di mana-mana. Dimulailah gerakan reformasi yang diawali dengan tuntutan turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan. 5. Kehidupan ekonomi Indonesia pada masa reformasi. Presiden B.J. Habibie yang menggantikan Presiden Soeharto melakukan berbagai kebijakan ekonomi
Kebijakan yang dilakukan antara lain memisahkan Bank Indonesia dari kendali pemerintah, sehingga menjadi lembaga independen, melikuidasi atau membubarkan bank-bank bermasalah, dan mengatur ulang utang swasta. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, sejumlah kebijakan dilakukan, salah satunya penguatan pada sektor usaha mikro. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri, perekonomian Indonesia mulai membaik. Sejumlah kebijakan dilakukan untuk memperkuat perekonomian Indonesia, seperti penjadwalan ulang utang Indonesia dan restrukturisasi keuangan. Pada masa pemerintahan SBY, kebijakan diarahkan untuk menjaga stabilitas pada ekonomi makro. Dilakukan pula program bantuan langsung tunai atau BLT yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dapat tetap memenuhi kebutuhan dasar. Presiden Joko Widodo menjabat sebagai Presiden RI selanjutnya. Menurut BPS, secara kumulatif pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69%. Oke, cukup materi di video kali ini. Materi selanjutnya yaitu perdagangan internasional dan kerjasama ekonomi antar negara. Ada di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damn.